Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini, siapa yang anda kenal dengan Indonesia? Indonesia dikatakan raja nikel dunia, raja pengeluaran utama nikel di dunia. Tetapi ada perusahaan-perusahaan kecil di Indonesia dikatakan masih lagi mengimport nikel daripada salah satu jiran Indonesia, iaitu Filipina. Adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel dan juga yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan pada baru-baru ini Presiden Indonesia begitu marah besar terhadap perusahaan-perusahaan kecil di Indonesia. Walaupun dikatakan Indonesia ini raja nikel, raja pengeluaran nikel utama di dunia, tetapi ada sebahagian daripada perusahaan-perusahaan kecil di Indonesia dikatakan masih lagi mengimport nikel daripada Filipina. Adakah ini benar guys? Jom kita semak video ini dulu. Bikin malu, katanya paling kaya nikel, NKRI masih impor ke Filipina. Jokowi tegas marah dan hentikan. Sertifikasi, metodologi, dan standar harus didasarkan pada parameter yang diakui secara multilateral, tidak dipaksakan secara unilateral dan berubah-ubah. Sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Sekarang kita baru digugat oleh Uni Eropa. Sahabat Bagi-Bagi, ada perusahaan smelter Indonesia yang bikin malu. Sebagai negara penghasil nikel terbesar dunia, Indonesia masih kecolongan impor ke Filipina. Bagaimana kita nggak malu? Di depan Amerika, Uni Eropa dan seluruh pemimpin dunia, Jokowi telah mengatakan bahwa kita adalah penghasil nikel terbesar dunia. Tetapi anehnya ada perusahaan Indonesia yang masih impor ke Filipina. Hal ini membuat Jokowi tegas marah dan siap hentikan impor tersebut lewat Kementerian ESDM. Kalau Uni Eropa sama Amerika tahu kita bakal diremehkan, semestinya kita ekspor ke negara lain, justru kita impor ke negara kecil Filipina. Filipina sebagai negara yang impor kereta ke kita berbangga diri. Mungkin warga sana mengatakan dalam hati kecilnya seperti ini, katanya Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar dunia, kok masih impor ke kita? Dan mereka jadi berbangga diri, dan langsung klaim kalau negaranya lebih kaya nikel. Ya begitulah, negeri kita sudah kaya nikel, masih ada saja yang beli ke luar negeri, masih saja buat negara tetangga kita kaya. Patut sekali Jokowi marah dan tegas siap hentikan. Perusahaan mana sih yang masih ekspor nikel ke Filipina? Bagaimana respon Jokowi menghadapi orang-orang tengil ini? Siapa orang-orang yang bikin malu negara kita? Mari kita bahas sambil seruput kopi. Ledakan informasi baru menggemparkan tanah air. Indonesia, negara yang dikenal sebagai Raja Nikel Dunia, dengan bangga, mendapati dirinya dalam pusaran kontroversi impor biji nikel dari luar negeri. Ironisnya, skandal ini terjadi tepat di saat Indonesia tengah gencar mempromosikan diri sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Skandal ini bermula dari dugaan kasus korupsi besar yang melibatkan wilayah izin usaha pertambangan, IUP, milik PT Aneka Tambang Terbuka, ANTM, di Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara. Dengan pasokan terhenti, beberapa perusahaan smelter terpaksa melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akan tetapi, dampak dari keputusan ini ternyata lebih luas dari yang diperkirakan. Para analis ekonomi memperingatkan bahwa dampak dari impor nikel ini bisa berakibat fatal bagi perekonomian Indonesia. Selain potensi kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah, reputasi Indonesia di mata dunia pun tercoreng. Situasi ini bisa merusak citra kita di kancah internasional. Bayangkan, kita sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar malah terpaksa mengimpor, ujar Dr. Surya Wijaya, ekonom senior. Lebih lanjut,
Keputusan impor biji nikel ini juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam neraca perdagangan. Dengan impor yang meningkat, defisit neraca perdagangan Indonesia diperkirakan akan melonjak, yang pada akhirnya bisa melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sementara itu, sektor pariwisata, khususnya di Sulawesi Tenggara, dikhawatirkan akan terpengaruh. Beberapa investor asing mulai menunda rencana investasinya, khawatir dengan stabilitas ekonomi dan regulasi di Indonesia. Muhammad Nasir, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Demokrat, menekankan pentingnya transparansi dalam isu ini. Kita perlu jawaban jelas, bagaimana mungkin negara penghasil nikel terbesar dunia ini justru mengimpor? Apa yang salah? Arifin Tasrif, Menteri ESDM, mencoba memberikan penjelasan terkait situasi yang membingungkan ini. Namun, jawabannya masih belum bisa meredam kegelisahan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sahabat bagi-bagi, skandal impor nikel yang tengah melanda Indonesia menunjukkan betapa kompleks dan rapuhnya dinamika rantai pasokan dalam industri pertambangan. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, seharusnya Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alamnya dengan optimal, bukan justru terjebak dalam kebijakan impor yang kontroversial. Situasi ini menyoroti beberapa masalah krusial. Pertama, ada potensi kegagalan dalam manajemen dan pengawasan sumber daya alam. Pemerintah perlu lebih tegas dalam mengatur dan mengawasi eksploitasi sumber daya, sehingga potensi korupsi dan malpraktek dapat diminimalisir. Kedua, reputasi Indonesia di mata dunia tercoreng. Hal ini bukan hanya soal citra, tetapi juga dampak langsung pada kepercayaan investor asing dan potensi investasi di masa mendatang. Situasi ini mungkin berpengaruh pada sektor lain, seperti pariwisata dan investasi asing, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Selanjutnya, isu ini menyoroti pentingnya diversifikasi ekonomi dan ketahanan rantai pasokan. Jika satu sektor atau satu sumber daya alam mendominasi perekonomian suatu negara, maka kerentanan akan menjadi lebih besar saat terjadi gangguan, seperti kasus impor nikel ini. Sebagai langkah konkret, pemerintah seharusnya lebih proaktif dalam mengaudit dan memantau operasional perusahaan-perusahaan tambang, serta meninjau ulang kebijakan impor dan ekspor untuk memastikan bahwa kepentingan nasional selalu menjadi prioritas. Skandal seperti ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya tata kelola sumber daya yang baik dan transparan. Bagaimana nih menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Silakan berikan saran dan kritik di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Guys, pada baru-baru ini dikatakan di Indonesia, salah satu perusahaan-perusahaan kecil di Indonesia telah mengekspor nikel. Dan kalau ditengok, dikaji, mana perusahaan yang membuat import itu, di mana perusahaan itu hanyalah mengimport smelter daripada negara Filipina. Banyaklah persoalan yang keluar di dalam Indonesia sendiri maupun daripada di luar daripada Indonesia. Indonesia dikatakan merupakan salah sebuah negara di dunia ini menjadi raja nikel dunia dan mampu untuk mengeluarkan nikel-nikel kepada negara-negara yang memerlukan nikel. Tetapi kenapa Indonesia masih lagi mengimport khususnya kepada bahan mentah nikel? Dan selepas itu, selepas sahaja Presiden Indonesia tahu bahawa ada perusahaan-perusahaan kecil di Indonesia yang masih lagi mengimport nikel daripada Filipina. Dan kalau kita tengok, sebenarnya tidak dapat dinafikan juga, Filipina merupakan salah sebuah negara di dunia ini yang mampu untuk mengeluarkan nikel dalam satu nilai yang cukup-cukup besar. Dan selepas daripada itu, kita dapat nampak Presiden Indonesia begitu tegas kepada perusahaan-perusahaan kecil yang masih lagi mengimport, khususnya kepada bahan mentah nikel. Ialah kalau kita tengok, kenapa perlu mengimport? Sedangkan kalau kita tengok di Indonesia, banyak sekali tempat-tempat lokasi di Indonesia yang mampu untuk mengeluarkan nikel. Cuma daripada perusahaan itu sendiri, bagaimana mereka untuk mencairkan alam semula jadi di Indonesia untuk mencari tempat lokasi di Indonesia, dan selepas diambilnya bahan mentah itu baru diproses menjadi nikel ataupun menjadi smelter.
Ialah mungkin tidak dapat dinafikan bahawa ada perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya kepada perusahaan-perusahaan yang kecil, yang boleh dikatakan tiada modal yang besar untuk digunakan untuk menukarkan bahan mentah kepada bahan smelter. Sebab untuk menukarkan nikel ini kepada satu bahan yang cukup-cukup kompleks ataupun dilakukan satu konsep sterilisasi, dia memakankan modal yang sangat-sangat besar. Jadi untuk save budget, di mana perusahaan-perusahaan kecil ini hanyalah terus direct mengimport bahan-bahan nikel, dan selepas mendapat bahan-bahan nikel itu barulah diproses di Indonesia, mungkin dilakukan sterilisasi. Tetapi persoalan dia, selepas sahaja Indonesia mengimport nikel, di mana nama Indonesia ini tercemar, sedangkan Indonesia ini mampu untuk mengeluarkan bahan-bahan nikel. Jadi daripada isu perusahaan-perusahaan kecil ini yang mengimport semua nikel daripada negara-negara jiran, di mana kesan ataupun implikasi yang terbesar, banyak negara-negara yang mungkin tidak akan percaya kepada Indonesia. Kenapa Indonesia yang begitu besar yang mampu untuk supply nikel, sedangkan perusahaan-perusahaan kecil di Indonesia tidak dapat menukarkan bahan semula jadi di Indonesia ini kepada barang-barang smelter ataupun nikel yang boleh dilakukan sterilisasi. Tapi itulah, kalau kita tengok, walaupun Presiden Jokowi yang bekerja keras untuk menaikkan nama Indonesia di persada dunia, dan juga kalau kita tengok, walaupun ada segelintir orang-orang di luar daripada sana yang tidak mahu support dan hanya mementingkan kerjaya sendiri, inilah yang akan terjadi. Jika seorang sahaja bekerja untuk Indonesia, mereka tidak akan nampak hasil Indonesia 3, 4, 5 tahun ke hadapan. Melainkan satu organisasi, semua rakyat di Indonesia ini bekerja bersama-sama dengan Presiden Indonesia untuk menaikkan nama Indonesia di persada dunia dengan memberikan kerjasama, dan juga yang paling penting adalah taat setia kepada negara untuk bersama-sama menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Presiden Indonesia untuk menaikkan nama Indonesia ini. Bila lagi kalau bukan sekarang, Indonesia akan berada di persada dunia jika satu Indonesia bekerjasama menaikkan nama Indonesia. Okey guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.